Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Putri Wena, apakah kamu lupa? Jiwa bela diriku adalah mataku. Oh, Wena tercerahkan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok Wu Yuhao melintas dan dia tiba di belakang Wena. Dia tanpa sadar berbalik ke arahnya. Yuhao mengulurkan tangan kanannya dan meraih bagian tengah alat jiwanya yang terbang. Wena tiba-tiba terasa lebih ringan. Dia naik dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Di bawah bimbingan Wu Yuhao, mereka terbang semakin tinggi. Saat ini Wena terkejut. Dia benar-benar tidak bisa mengevaluasi tentang kultivasi Wu Yuhao sekarang. Wena juga memiliki jiwa bela diri tipe spiritual dan itu adalah jiwa bela dari tubuh terkuat yang bisa dimiliki. Itu adalah otak. Meskipun deteksi spiritualnya tidak bisa menyaingi Wu Yuhao, ia masih bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Dalam jarak sedekat itu, dia tahu bahwa Wu Yuhao tidak menggunakan botol susu untuk membantunya. Undulasi kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat saat mereka terbang sekali lagi. Namun, deteksi spiritualnya tidak bisa merasakan seberapa kuat kekuatan spiritual Wu Yuhao. Wena menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, ketika dia bergabung dengan sekte tubuh, ia berpikir bahwa dia adalah Mas Roh terbaik bersama dengan Long Autian. Dia generasi yang lebih muda dari Mas Roh. Namun, setelah dia berinteraksi dengan orang-orang dari Akademi Strik, dia mengerti sepenuhnya bahwa orang-orang dari Strik tidak kalah dengan dia sama sekali. Wu Yuhao adalah salah satunya. Dia begitu jauh di depannya, sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia lagi. Mereka terus naik hingga mencapai ketinggian 4000 meter. Wu Yuhao melambat di ketinggian itu. Meskipun kultivasinya tidak lemah, dia akan menghabiskan terlalu banyak energi jika dia terus naik selanjutnya. Menurut pendapat Wu Yuhao, mereka berada di ketinggian yang tidak lagi terdeteksi oleh alat jiwa pengintai udara super tinggi. Mereka mulai terbang secara horizontal. Dia memimpin Putri Wena menuju pangkalan militer Kekaisaran Ryu. Pada saat ini, gelombang kekuatan jiwa menyebar ke seluruh tubuhnya. Wu Yuhao merasa kekuatan jiwa yang murni dan lembut mengalir ke tubuhnya. Bahkan ada aura harum yang menyertainya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya terisi kembali. Itu bahkan mungkin telah didorong. Dia merasa jauh lebih energik sekarang. Wena mengangguk padanya ketika dia meliriknya. Di telapak tangannya, teratai salju memancarkan cahaya lembut. Dengan Wu Yuhao membantunya terbang, yang harus dilakukan oleh Wena adalah melawan hawa dingin. Dia tidak ingin menjadi beban. Dengan melepaskan teratai saljunya, ia juga sangat memulihkan energi Wu Yuhao. Pada saat ini Wena merasa gelombang spiritual lembut yang datang dari Wu Yuhao. Cahaya di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi. Kekuatan spiritual Wena juga gak kuat. Dia segera menyadari apa yang Yuhao lakukan dan bertanya dengan kaget. Apakah kamu menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual untuk mengubah cahaya? Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku memiliki keterampilan jiwa yang disebut sebagai imitasi. Aku bisa menyatu dengan lingkunganku dan menyembunyikan diri. Wena tiba-tiba mengerti dan berkomentar, tidak heran, kamu begitu pandai dalam pengintaian. Inilah sebabnya, menyembunyikan dirimu sebelum menggunakan deteksi spiritual untuk melakukan pengintaian. Kamu bahkan dapat menggunakan kekuatan jiwa berjenis es untuk menghindari pendeteksi panas. Aku mengerti sekarang. Wu Yuhao tidak bersuara, tapi dia terkesan dengan betapa pintarnya Wena. Namun Wena hanya bersemangat sesaat sebelum dia tampak sedikit sedih. Meskipun dia tahu bahwa Wu Yuhao melakukannya, dia tidak bisa menyalinnya. Jiwa bela dirinya adalah otaknya, bukan matanya. Penglihatannya jauh lebih lemah daripada penglihatan Wu Yuhao. Sebagai gantinya, otaknya bisa melepaskan keterampilan jiwa yang mengerikan. Misalnya, ratapan Banse yang pernah dilepaskannya membawa banyak masalah ke tim Sekte Tang. Mata roh Wu Yuhao tidak sekuat otak Wena, namun dia memiliki keunggulan alami atas dirinya ketika dia mendapatkan cincin roh pertamanya dari Tianmeng.
Sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa menyaingi bakat jiwa bela diri tipe spiritualnya lagi. Semua cincin roh yang dia dapatkan setelah itu sebagian besar merupakan pelengkap, namun justru karena dia melepaskan kekuatan serangan mata rohnya menjadi lebih kuat dalam hal kontrol. Ia memegang keunggulan alami. Mas roh biasa, bahkan mas roh dengan jiwa bela diri kembar seperti Wena, tidak akan melupakan kekuatan serangan Huo Yuhao pada saat itu. Mereka perlahan mendekat di atas pangkalan militer Kekaisaran Ryu. Yuhao melihat ke bawah. Dia tidak menggunakan deteksi spiritualnya, tetapi murni menggunakan mata rohnya untuk melihat. Tidak ingin menakuti siapapun. Saat dia mendapatkan pengalaman yang semakin banyak, dia menjadi semakin berhati-hati juga. Saat dia mengamati pangkalan militer Kekaisaran Ryu, ia juga melepaskan berbagai deteksi spiritual. Wena hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya cerah, dan langit malam yang gelap gulita tiba-tiba menjadi cerah. Gambar di depannya dengan cepat diperbesar. Dia sedikit terguncang karena heran. Ini adalah keterampilan ilahi. Kekaisaran Tianhun akhirnya menyadari pentingnya pengintaian setelah membayar harga kehilangan 2/3 dari tanahnya setelah munculnya generasi baru alat jiwa. Dalam hal kekuatan bertarung, Kekaisaran Tianhun tidak begitu kalah dengan Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Tianhun sangat kurang dalam kemampuan pengintaian mereka. Tidak hanya dalam alat jiwa, dari awal hingga akhir Kekaisaran Tianhun adalah yang pasif dan bahkan tidak tahu kapan musuh akan muncul atau seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Inilah mengapa mereka kehilangan begitu banyak. Sementara Wena shock, Huo Yuhao sudah dengan hati-hati mengamati pengaturan basis Kekaisaran Ryu. Dia telah berperang melawan tentara Kekaisaran Ryu beberapa kali. Alhasil dia bisa tahu kira-kira apa pengaturan mereka. Segera ekspresinya berubah suram jika dia harus menggambarkan basis militer mereka di sini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditembus. Huo Yuhao menemukan 5 formasi jiwa di pangkalan. Masing-masing formasi ini hanya dapat dibangun oleh Legiun Instru Jiwa. Ini berarti bahwa Kekaisaran Ryu memiliki 5 Legiun Instru Jiwa yang ada di sini. Tanpa menyebutkan jumlah Legiun Instru Jiwa, tangan yang melindungi bangsa yang ada di sini, 5 Legiun Instru Jiwa sudah cukup untuk memastikan bahwa mereka terlindungi dengan baik. Jika konflik penuh terjadi di sini, mereka akan sangat mengerikan. Kekaisaran Ryu belum memulai, mungkin karena mereka telah sangat terkuras dalam pertarungan mereka sebelumnya dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan berkumpul kembali. Apa yang dilihat Huo Yuhao juga dilihat oleh Putri Wena. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang pasukan Kekaisaran Ryu. Melalui pengintaian ini, dia juga melihat dengan lebih jelas pada hal-hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Huo Yuhao sedikit menghela nafas dan berkata, 5 formasi jiwa, bahkan lebih dahulu, akan merasa sulit untuk menembus basis militer mereka. Yang mulia, berapa banyak Legiun Instru Jiwa dari tangan yang melindungi bangsa di sini? Putri Wena menjawab, 2. 1 adalah Legiun Instru Jiwa Naga Kekaisaran dan yang lainnya adalah Legiun Instru Jiwa Cakar Teror. Hati Huo Yuhao tenggelam sekali lagi di antara 5 Legiun Instru Jiwa. Tangan yang melindungi bangsa yang terkuat tidak dilakukan lagi adalah Instru Jiwa Kekaisaran Ryu. 4 Legiun Instru Jiwa Monstro yang tersisa memiliki perbedaan dalam kemampuan mereka. Di antara mereka, yang terkuat adalah Legiun Instru Jiwa Naga Kekaisaran, diikuti oleh Legiun Instru Jiwa Cakar Teror, dan Legiun Instru Jiwa Phoenix. Yang terlemah adalah Legiun Instru Jiwa Tiran Jahat, Legiun Instru Jiwa Naga Kekaisaran, dan Legiun Instru Jiwa Cakar Teror ada di sini. Ini mewakili lebih dari setengah kekuatan 4 Legiun Instru Jiwa peringkat monstro. Tidak heran, Kekaisaran Tianhun menemukan banyak hal yang begitu sulit di sini. Baiklah, hanya ini yang bisa kita lihat dari ketinggian seperti ini. Kita harus kembali. Huo Yuhao berkata pada Putri Wena. Jika Huo Yuhao adalah satu-satunya, dia akan melakukan serangkaian pengintaian. Ya bahkan mungkin lebih rendah atau menggunakan deteksi spiritualnya. Namun dia tidak bisa melakukannya. Dengan Putri Wena di sini, dia harus memastikan keselamatannya. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan pertanda ini tidak datang dari deteksi spiritualnya atau undulasi kekuatan jiwanya. Itu datang dari tengkorak singa emas bermata 3. Itu adalah peringatan yang diberikan kepadanya oleh kekuatan takdir. Tidak benar. Dia tanpa sadar melihat ke bawah.
dan menemukan bahwa salah satu formasi jiwa di bawah ini bersinar dengan cahaya merah. Kotoran! Teriak Wu Yuhao. Setelah itu, dia mengambil alat jiwa tipe terbang milik Wena dengan kedua tangannya dan berputar di langit, melemparkannya pergi dengan semua kekuatannya. Pada saat dia bereaksi, tubuhnya sudah terlempar seperti peluru meriam. Wu Yuhao dengan cepat naik ke langit. Dengan membuangnya, Wu Yuhao sudah membuang-buang waktu berharga yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Akan sangat sulit untuk menghindari serangan musuh. Dia hanya bisa naik lebih jauh ke langit. Semakin tinggi, kekuatan jiwa semakin lemah. Selain itu, Wu Yuhao bahkan menggunakan teleportasi instan untuk naik ke atas. Seberkas cahaya merah melesat ke langit itu berkobar melalui 4.000 meter langit dan menelan Wu Yuhao. Sinar merah ini melebar lebih dari 100 meter meskipun hanya melintas satu kali sebelum menghilang. Auranya yang luar biasa dan itu membuatnya seolah-olah seluruh dunia telah ditusuk. Ketika Wena melihat cahaya merah yang menyapu di kejauhan sebelum Wu Yuhao ditelan olehnya, dia membuka mulutnya dan dengan kaget dia benar-benar terpana di tempat. Pada ketinggian 4.000 meter tanpa bantuan Wu Yuhao, dia hanya berhasil menahan diri di langit. Sebelum dia beraksi lebih jauh, suara Wu Yuhao tiba-tiba terdengar di kepalanya. Apa yang kamu tunggu? Kenapa tidak pergi? Setelah itu, sosok hitam melintas dan meraihnya. Saat Wu Yuhao melepaskan imitasinya sekali lagi, ia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan secepat mungkin. Untungnya cahaya merah itu hanya menyerang satu kali sebelum akhirnya redup dan menghilang. Yuhao, kamu baik-baik saja? Putri Wena hanya bereaksi sekarang meskipun dia tidak tahu apa itu cahaya merah. Dia setidaknya tahu bahwa itu bukan kembang api. Seberapa kuatkah itu jika dia menempuh 4.000 meter ke langit? Jika bukan karena Wu Yuhao, dia pasti akan sudah mati. Apa yang Putri Wena tidak lihat adalah sisik hitam pekat perlahan menghilang di tubuh Wu Yuhao. Sementara pakaiannya sudah terkoyak. Hanya Wu Yuhao yang benar-benar tahu betapa mengerikan serangan itu. Setelah mengalaminya, selanjutnya dia tahu persis dari mana asalnya. Itu dari alat jiwa serangan yang terkait. Saat ini Wu Yuhao benar-benar heran. Cahaya merah itu berenergi tinggi dan panas tinggi. Gelombang suhu sesaat yang dipicu oleh cahaya merah itu bahkan melelehkan armor permaisuri esnya. Wu Yuhao bahkan telah melepaskan penghalang tak terkalahkan kelas 6. Tapi itu juga menguap. Akhirnya dia menggunakan skala terbalik di Tian untuk melindungi tubuhnya. Namun pakaiannya tidak seberuntung itu. Wu Yuhao jelas tahu bahwa dia akan terluka secara kritis. Bahkan jika dia tidak mati, jika bukan karena kekuatan di Tian. Penting untuk dicatat bahwa cahaya merah hanya menabraknya setelah melakukan perjalanan 4.000 meter ke atas langit. Jika lebih dekat, itu akan lebih mengerikan. Untungnya serangan yang sama tidak datang lagi. Basis militer Kekaisaran Ryu juga tampak sangat damai. Wu Yuhao kini membawa Putri Wena sampai mereka berada di atas kota. Sebelum mereka mendarat, ketika Putri Wena bisa mengendalikan terbangnya sendiri lagi, Wu Yuhao mengambil satu set pakaian baru untuk dipakai. Itu adalah ketakutan yang nyata. Rambut Wu Yuhao masih berdiri tegak. Ketika mereka berdua mendarat, Wu Yuhao melihat bahwa Putri Wena sangat pucat. Dia juga tidak bernasib lebih baik. Meskipun Putri Wena masih dalam kondisi yang takut, ia bertanya, Yuhao, serangan apa itu sebelumnya? Bagaimana Kekaisaran Ryu menemukan kita dan mengunci posisi kita? Memahami pengaturan Kekaisaran Ryu sangat penting bagi Kekaisaran Tianhun. Wu Yuhao menjawab, jika aku tidak salah, serangan itu seharusnya datang dari alat jiwa serangan yang terkait. Ini berarti bahwa salah satu legioner jiwa terkunci pada kita dan serangan terkait dilepaskan dari pembentukan jiwa mereka. Meskipun melemah saat melesat ke udara, itu masihlah sangat kuat. Aku tidak yakin bagaimana mereka mengunci kita, namun itu harus melalui alat jiwa pengintai. Sepertinya Kekaisaran Ryu telah membuat kemajuan baru dalam hal alat jiwa pengintaian berbasis darat. Mereka benar-benar dapat melihat 4.000 meter ke udara. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.